Antrean panjang mengular di jalan-jalan menuju SPBU di Jawa Timur. Bahkan untuk kendaraan roda 4 ada pembatasan pengisian maksimal untuk setiap pembeliannya. Hal ini dipicu oleh kelangkaan BBM termasuk jenis solar. Antrian panjang tidak terhindarkan di depan SPBU Juno Kabupaten Bangkalan. Ratusan sepeda motor dan mobil mengular panjang untuk mengisi bahan bakar minyak. Kondisi yang sama juga terjadi di SPBU lain, termasuk yang terletak di tengah kota Bangkalan. Kendaraan antri panjang hingga ke depan Stadion Gelora sisi utara. Para pengendara ini tak hanya dari warga wilayah kota saja, namun juga datang dari kecamatan-kecamatan lain yang terpaksa ikut antri di SPBU kota karena SPBU terdekat sudah tutup akibat kehabisan stok. Tidak hanya antri, namun juga ada pembatasan pengisian maksimal Rp300.000 untuk para pengendara roda 4, termasuk truk yang datang untuk mengisi solar. Habis di alang-alang, habis di Kamal, habis di Kelian, habis di Juno ini macet, di stop sama polisi. Terus tinggal di kota ini. Jadi kapan yang kesulitan BBM ini, Pak? Kurang lebih 1 minggu sampai 10 harian. Di tempat lain nggak ada ya, Pak ya? Ada semua, Bu. Kita langkah solar ini. Sampai nyoba di mana aja tadi, Pak? Ya tadi jadi alang-alang sana itu. Oh, sampai dari Teraga ke sini? Iya. Oh, 10 nggak ada. Berarti langsung ngisi full ya, Pak ya, hari ini? Nggak bisa 300, Bu. Oh, cuman dibatasi 300? Sementara itu kelangkaan BBM jenis solar terjadi di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Sudah beberapa hari para pengendara truk mengeluh lantaran banyak SPBU yang mereka datangi kehabisan stok solar. Sementara SPBU yang masih memiliki stok solar diserbu pembeli hingga terjadi antrian panjang. Di Mandailing Natal, Sumatera Utara, pengendara truk dan angkutan berbahan bakar solar terpaksa mengantri berjam-jam di SPBU yang masih memiliki stok. Bahkan di sejumlah SPBU, akibat kelangkaan solar ini, penjualan solar tak lebih dari 3 jam sudah habis terbeli. Kelangkaan solar yang sudah berlangsung selama beberapa hari ini dikeluhkan oleh warga. Aktivitas mereka terganggu karena waktu terpotong hanya karena mengantri solar. Tim Liputan iNews melaporkan. Ramai sorotan publik terkait pengenaan pajak penghasilan atau PPH atas pencairan dana jaminan hari tua atau JHT BPJS Ketenagakerjaan. Terkait hal tersebut, Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbayu Disadewa akan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak guna pastikan implementasi aturan tersebut. Pak, ya Pak, kira-kira ada komentarnya nggak Pak? Yang pencairan uang JHT jaminan hari tua itu kan dikenakan pajak kabarnya Pak. Mungkin ada komentar Pak soal itu? Saya cek lagi dengan Dirjen Pajak juga. Oh, sejauh ini belum ada koordinasi juga berarti. Hati-hati ya, Mas Mbak. KPK menyebut terus memantau kondisi kesehatan tersangka korupsi kuota haji Yakut Khalil Qomas. Setelah sehat, penangguhan masa tahanan Yakut akan dicabut. Sejak menjalani perawatan di Rumah Sakit Polri, penyidik KPK melakukan pembantaran atau penangguhan masa tahanan Yakut Khalil Qomas. Tersangka korupsi kuota haji ini mengalami sakit pada saluran pencernaan hingga harus jalani rawat inap. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyebut setelah pihak rumah sakit menyatakan mantan Menteri Agama ini sehat, maka proses hukum akan kembali ia jalani. Terkait dengan pembantaran penahanan tersangka saudara YCQ dalam perkara kuota haji, penyidik masih terus melakukan pemantauan perkembangan kondisi kesehatan dari yang bersangkutan. Dan KPK tentu meyakini bahwa dokter dan tim medis di Rumah Sakit Kramat Jati Polri akan bertindak secara profesional dan cepat sehingga saudara YCQ bisa segera pulih dan kembali mengikuti proses hukum. Semua pihak tentunya mengharapkan bahwa rangkaian proses hukum ini dapat berjalan secara efektif sehingga bisa segera memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak terkait. Pengawasan program prioritas nasional seperti makan bergizi gratis dan Kartu Indonesia Pintar kini diperkuat. Kejaksaan Agung bersama
Pepnas menyiapkan sistem pelaporan berbasis kode QRIS agar masyarakat dapat melaporkan pelaksanaan program secara langsung. Kejaksaan Agung terus memperkuat pengawasan program prioritas nasional seperti makan bergizi gratis atau MBG, Koperasi Desa Merah Putih hingga Kartu Indonesia Pintar. Salah satunya dengan menyiapkan sistem pelaporan berbasis aplikasi yang terintegrasi melalui kode QRIS. Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Reda Mantovani menjelaskan setiap dapur MBG akan dilengkapi stiker QRIS yang dapat dipindai menerima manfaat untuk menyampaikan laporan terkait kualitas makanan, pelayanan, dan pelaksanaan program. Laporan yang masuk akan tersimpan di basis data kejaksaan dan diteruskan kepada Badan Gizi Nasional sebagai bahan evaluasi. Jika ditemukan indikasi penyimpangan, kejaksaan akan melakukan verifikasi bersama Badan Permusyawaratan Desa. Berupa stiker, ada QRIS-nya untuk diserahkan kepada para penerima manfaat. Jadi ini untuk memonitor hasil dari dapur tersebut, apakah hasilnya sesuai dengan harga atau di bawah harga, itu aja. Dan laporan ini langsung database-nya ada di kejaksaan dan juga kita bisa teruskan dan diteruskan ke BGN. Kasih Intel dalam hal ini kalau ada laporan-laporan yang penting itu akan turun dan minta tolong dengan anggota BPD di sini nih, di desa terdekat. Atau minta bantuan dari BPD untuk bisa meng-cross-check dan mengklarifikasi. Sementara itu Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyambut positif kerjasama antara Kejaksaan dan Pepnas dalam pengawasan program pemerintah. Menurutnya kehadiran aparat pengawas dan unsur masyarakat di tingkat desa dapat mencegah penyimpangan pengelolaan dana desa serta memastikan program berjalan tetap tepat sasaran. Deddy juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap program Kartu Indonesia Pintar atau KIP, mengingat masih ditemukan sejumlah kasus penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran di berbagai daerah. Melalui sinergi Kejaksaan, Pepnas dan pemerintah daerah, pengawasan program prioritas nasional diharapkan semakin efektif, transparan, dan tepat sasaran. Karena KIP ini banyak selama ini tidak tepat sasaran, seperti yang terjadi di Cirebon yang berujung dengan pidana. Nah, sehingga nanti kan penerima KIP ini pasti ada lokasi rumahnya, di desa mana, RT berapa. Nah, dengan sistem yang dibuat nanti kan Bamusdesnya bisa aktif menyatakan memang anak ini keluarga yang layak mendapat KIP atau kuliahnya layak mendapat KIP, sehingga dana pemerintah tidak jatuh pada orang yang tidak semestinya menerima. Seperti kasus di Cirebon, anak dokter, ada ASN, anak wakil kepala sekolah. Nah, ini penting karena KIP itu dananya sangat besar dan memiliki pengaruh terhadap kesinambungan pendidikan bagi masyarakat yang tidak mampu. Ya, puncak perayaan HUT ke-499 menuju 5 abad DKI Jakarta digelar di kawasan Bundaran HI. Panggung hiburan dan sejumlah ornamen Betawi menghiasi kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta. Terdapat panggung musik, pertunjukan multimedia spektakuler, video mapping, flying LED, hingga lighting show siap menghibur warga Jakarta. Selain itu, panggung utama akan dimeriahkan sejumlah musisi nasional, diantaranya Padi Reborn, Mahalini, Adrian Halif, Pasming Bass, Cici Paramida, Molukan Soul, Sania, dan penampil lainnya. Bagi warga Jakarta yang hendak menyaksikan acara perayaan HUT DKI Jakarta secara langsung, dapat menggunakan transportasi umum dan memanfaatkan tarif Rp1. Di antaranya Transjakarta, MRT, dan LRT Jakarta selama tanggal 27 dan 28 Juni 2026. Rekayasa lalu lintas juga diterapkan selama acara berlangsung sejak pukul 14.00 hingga 23.00 waktu Indonesia Barat. Ya, puluhan pasangan secara massal mencatatkan ikatan sucinya secara sah dalam event Nikah Fest 2026 yang digelar oleh Kementerian Agama. Sejumlah pasangan mengaku terbantu dengan event ini.
Suasana bahagia menyelimuti puluhan pasangan yang secara sah dan resmi melangsungkan pernikahan dalam event Nikah Fest 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama. Acara digelar di Gedung Smesko Pancoran, Jakarta Selatan, diikuti pasangan calon pengantin yang berasal dari Jabodetabek. Nikah Fest 2026 tidak hanya memfasilitasi pasangan calon pengantin untuk melangsungkan akad nikah, namun juga menjadi ruang edukasi bagi masyarakat akan pentingnya pernikahan resmi yang merupakan bagian ketertiban hukum di Indonesia. Alhamdulillah ya, kalau menurut saya sangat bersyukur dan saya sangat bangga karena saya memang sudah pacaran alhamdulillah dari 2021 dan alhamdulillah sekarang 2026 melaksanakan pernikahan. Sesuai dengan target perjanjian ketika ada event seperti ini, saya bakal berjanji bakal daftar dan alhamdulillah di tahun sekarang saya dikasih kesempatan buat daftar event pernikahan seperti ini. Nih kalau menurut saya sangat berarti dan berguna, sangat bermanfaat. Jadi jangan sampai buat kalian semua yang di luaran sana ada kata-kata gengsi seperti ini. Saya dengan posisi seperti ini menurut saya sangat menarik, sangat benar-benar tertarik dan saya bakal meyakinkan kepada kedua orang tua saya yang namanya nikah masal seperti ini sangat berarti dan sangat